Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tutut Tugiyati selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Brinda Daraskar Ayunitias dengan NIM 21010400053 pada kesempatan kali ini akan memaparkan hasil pekerjaan saya dengan judul Analisis Proses Morfologis Afiksasi pada cerita pendek berjudul Habis Ini Lupa karangan Nadifa Aliasana. Yang pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Bab pertama yaitu pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Membaca menurut Nur Hadi pada tahun 2016 pada bukunya halaman 2 adalah proses pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti dengan penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Pada zaman modern ini, bacaan bisa dengan mudah ditemukan di berbagai media. Pada media cetak seperti buku, majalah, dan koran, ada pula media baca elektronik yang dapat melalui laptop, komputer, dan handphone seperti e-book, cerita pendek pada blog, maupun aplikasi seperti Webtoon dan Kompas.id. Pada saat ini, bagi generasi muda, karya seperti novel maupun cerpen adalah hal yang menarik untuk dinikmati karena dengan begitu akan merilekskan pikiran mereka dari kegiatan sehari-harinya, dan juga bisa membuat mereka berimajinasi sehingga mereka akan terhibur entah dari alur maupun watak para tokohnya. Dalam cerpen maupun novel, pastilah banyak terjadi proses morfologis. Proses morfologis sendiri merupakan proses pembentukan kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Hal tersebut disampaikan oleh Ramlan pada tahun 2009 di bukunya halaman 51. Ada beberapa proses morfologis yang bisa kita pelajari, antara lain afiksasi atau penambahan imbuhan, reduplikasi atau pengulangan kata, komposisi atau penggabungan dua kata atau lebih, akronim atau penyingkatan, dan konversi atau perubahan kelas kata. Dari berbagai proses morfologis tersebut, afiksasilah yang menarik perhatian penulis untuk menjadi pembahasan kali ini. Selain karena afiksasi penting untuk dipelajari, struktur dari sebuah bahasa juga pasti memerlukan imbuhan untuk melengkapi suatu kata, karena tanpa adanya imbuhan, maka makna yang diinginkan tidak akan sampai pada pembaca. Selain itu, kesalahan dalam penerapan afiksasi dirasa penting untuk dihindari oleh penulis, dan sebagai pembaca pun harus peka terhadap apa yang dibacanya, baik dari keserasian kata bahkan dari segi kesesuaian penerapan afiksasi. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis akan melakukan analisis afiksasi atau penambahan imbuhan yang digunakan pada cerita pendek berjudul Habis Ini Lupa karya Nadifa Aliasana. Selanjutnya, B. Rumusan masalah. Merujuk pada permasalahan dan pemikiran penulis di atas, maka penulis merumuskannya menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu 1. Apa saja jenis afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa? 2. Bagaimana proses afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa? 3. Bagaimana makna afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa? Dan 4. Apakah ada kesalahan penulisan afiksasi pada cerita pendek Habis Ini Lupa? C. Tujuan penulisan. Dari beberapa rumusan masalah di atas, beberapa tujuan yang diharapkan bisa tercapai antara lain 1. Untuk menjabarkan jenis afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa. 2. Untuk mendeskripsikan proses terjadinya afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa. 3. Untuk menjabarkan makna afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa. Dan 4. Untuk menjelaskan kesalahan dalam penulisan afiksasi pada cerita pendek Habis Ini Lupa. Kemudian, manfaat penulisan. Manfaat yang diharapkan penulis dapat terwujud dari penulisan makalah atau PowerPoint ini antara lain manfaat teoretis,
Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya hasanah penelitian bahasa Indonesia khususnya pada morfologi afiksasi. Kemudian manfaat praktis 1. Bagi masyarakat dengan membaca penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui proses morfologis afiksasi pada cerita pendek Habis Ini Lupa. Yang kedua, bagi peneliti diharapkan mampu menjadi motivasi bagi peneliti untuk melahirkan suatu karya yang bermanfaat. Dan yang ketiga, bagi pembaca khususnya mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dengan membaca penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai proses morfologis afiksasi pada cerita pendek Habis Ini Lupa. Yang kedua, pembahasan berisi penelitian yang relevan, landasan teori, dan hal-hal yang menjadi jawaban atas rumusan masalah. A. Penelitian relevan. Ada beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan pembahasan afiksasi pada sebuah karangan, yaitu penelitian berjudul Analisis Penggunaan Afiks pada karangan siswa kelas 7C SMP Negeri 3 Beringin Kabupaten Semarang oleh mahasiswi Universitas Surakarta yaitu Mutiara Rahmawati pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menemukan berbagai afiks dan kesalahan penulisannya pada karangan siswa kelas 7. Yang kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Bina Dharma yaitu Andina Muhti dan Santi Oktavidianti pada tahun 2021 dengan judul Analisis Penggunaan Afiksasi pada Teks Naratif Mahasiswa BIPA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja afiks yang ada pada teks naratif tersebut dan apakah ada kesalahan dalam penulisan afiks pada teks naratif itu. Dua penelitian itu kurang lebih sama dengan apa yang penulis teliti saat ini. Namun, ada perbedaan pada media yang digunakan. Penulis memilih cerita pendek sebagai acuan analisis kali ini karena penulis memiliki anggapan bahwa cerita pendek ini adalah cerita yang dengan mudah bisa diakses banyak orang. Untuk itu, diharapkan penelitian ini bisa lebih menarik minat pembaca dan lebih bisa diterima oleh pembaca terlebih lagi oleh para mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya ada landasan teori. Afiks ialah satuan gramatik terikat yang bukan merupakan bentuk dasar, tidak mempunyai makna leksikal dan hanya mempunyai makna gramatikal serta dapat diletakkan pada bentuk asal atau bentuk dasar untuk membentuk bentuk dasar dan atau kata baru. Dalam bahasa Indonesia, afiks dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, berdasarkan asal mulanya. Pertama, ada afiks asli, merupakan afiks yang bersumber dari bahasa Indonesia. Contohnya, men, ber, ter, el, em, er, i, dan kan. Yang kedua, afiks serapan, merupakan afiks yang bersumber dari bahasa asing ataupun bahasa daerah. Contohnya, man, wan, isme, dan isasi. Afiks adalah bentuk terikat yang apabila ditambahkan ke bentuk lain akan mengubah makna gramatikalnya. Hal tersebut dikatakan oleh Krida Laksana pada tahun 1993. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menggabungkan afiks pada bentuk dasar. Hal tersebut juga bisa disebut sebagai proses penambahan afiks atau imbuhan menjadi kata. Hasil dari proses pembentukan afiks atau imbuhan itu disebut dengan kata berimbuhan. Afiksasi ini sangat produktif dalam sebuah pembentukan kata. Hal tersebut terjadi karena bahasa Indonesia tergolong ke dalam bahasa bersistem aglutinasi. Sistem aglutinasi sendiri merupakan proses pembentukan unsur-unsur yang dilakukan dengan jalan menempel atau menambahkan unsur selainnya. Lalu ada ciri-ciri afiks. Yang pertama, kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini terdiri atas lebih dari satu morfem atau polimorfemis, dan salah satu atau lebih morfemnya berupa afiks. Yang kedua, kata berimbuhan ialah bahwa kata-kata ini mempunyai makna gramatikal atau makna gramatis. Dan yang ketiga, kata berimbuhan ialah bahwa dalam proses terjadinya kata-kata itu terjadi pula perubahan kelas kata dari bentuk dasarnya. Selanjutnya ada fungsi afiks. Yang pertama membentuk verba baik aktif ke pasif atau pasif ke aktif. Yang kedua membentuk nomina. Yang ketiga mengubah jenis kata. Yang keempat sebagai penentu. Yang kelima membentuk adverbia dan yang keenam membentuk kata kerja adjektif. Fungsi afiks
Yang lebih dominan ialah sebagai pembentuk kata kerja baik aktif ke pasif maupun pasif ke aktif. Lalu, jenis-jenis afiks. Yang pertama ada prefiks. Prefiks ialah imbuhan di depan bentuk dasarnya, meliputi di, ter, ke, se, men, pen, pra, a, per, dan ber. Contohnya, prefiks di ditambah kata dasar makan menjadi dimakan. Prefiks men ditambah kata dasar tulis menjadi menulis. Prefiks ber ditambah kata dasar lari menjadi berlari. Prefiks men ditambah kata dasar tangis menjadi menangis. Yang kedua adalah infiks. Infiks ialah menambahkan afiks atau imbuhan di tengah bentuk dasar, meliputi L, R, M, dan in. Contohnya, L pada gelembung, R pada gerigi, M pada gemetar, dan in pada kinerja. Selanjutnya ada sufiks. Sufiks ialah menambahkan atau menempelkan afiks di akhir bentuk dasar, meliputi an, kan, i, in, wan, dan wi. Contohnya, an pada parkiran, kan pada dudukan, in pada hadirin, wan pada karyawan, dan wi pada manusiawi. Dan yang terakhir adalah konfiks, yaitu terdiri atas dua bagian yang diletakkan pada awal dan akhir kata dasar atau bentuk dasar, meliputi ke, an, pe, an, per, an, ber, an, dan se-nya. Contohnya adalah dalam kata kelembutan, pengiriman, pergaulan, berpandangan, dan secepatnya. Selanjutnya adalah tabel mengenai afiks, asli, dan serapan dari tiap-tiap jenis afiks. Yang pertama ada prefiks asli meliputi men, ke, ber, di, pen, per, ter, dan se. Prefiks serapan meliputi pra, maha, non, swa, tuna, inter, an, dui, anti, a, auto, hetero, homo, epi, mikro, dan super. Lalu ada infiks asli meliputi l, m, r. Ada sufiks asli meliputi an, i, kan-nya. Ada sufiks serapan meliputi man, wan, wati, a, i, at, in, dan isma. Lalu ada kombinasi afiks meliputi me, i, di, i, me, kan, memper, diper, memperkan, diperkan, beran, berkan, kean, perkan, peri, keberan, kesean, keteran, pemberan, pemeran, dan penyean. Lalu ada konfiks asli meliputi beran, berkan, kean, pean, peran, dan se-nya. Sekilas tentang karya. Pada penulisan dari tugas analisis afiks pada bacaan, saya sebagai penulis menggunakan cerita pendek karya dari Nadifa Aliasana atau yang dikenal dengan nama pena Rintik Seduh yang berjudul Habis Ini Lupa. Sana adalah seorang wanita muda yang sudah lama menekuni dunia tulis-menulis. Tak hanya itu, dia juga beberapa kali menyampaikan karyanya dalam bentuk podcast melalui platform digital Spotify. Sana juga sudah banyak menerbitkan buku antara lain Gis dan N, Kata, Buku Minta Dibanting, Buku Minta Disayang, dan yang paling membanggakan adalah buku dengan judul Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang, yaitu buku hasil kolaborasi Sana dengan Sapardi Djoko Damono. Sana juga membuat cerita bersambung yang disampaikan melalui sebuah podcast berjudul Blue, dan yang terbaru berjudul Kuas Kanvas dan Bulan Kesepian. Tak hanya itu, Sana juga memiliki blog pribadi, yaitu rintikseduh.com yang berisi cerita pendek berjudul Lili, Habis Ini Lupa, Aku Menulis Ini Karena Aku Takut Lupa, dan Menanti Sapa. Pada kesempatan ini, saya memilih cerita pendek dari Sana yang berjudul Habis Ini Lupa, untuk menjadi media analisis penggunaan afiksasi pada tugas morfologi di semester 2 ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah rasa ingin tahu bagi pembaca. Habis ini lupa. Gimana, Nay? Dia gimana orangnya? Ya gitu, tinggi, putih, ramah. Itu mah gue tahu, yang lo gambarin sama aja kayak di sosial media. Gue penasaran dia tuh aslinya gimana? Ya nggak gimana-gimana, Rin. Apa yang lo lihat di sosial media, ya dia kayak gitu orangnya. Gak ada bedanya. Kaget juga. Tapi, ya itu dia, kayak gitu. Keren ya,
Dia benar-benar jadi dirinya sendiri aja gitu. Ya, that's why people like him. Terus, apalagi? Apa ya? Kita ngobrol aja sih, makan. Rasanya kayak udah sering banget ketemu, nggak kikuk. Ya mungkin karena dia punya energi yang gak semua orang punya. Energi dia itu menyebar ke seisi ruangan. Semua senang karena dia, happy karena dia. Anak yang baik, teman yang baik. Ya iya, ngobrol. Tapi ngobrolin apa? Kepo banget tau nggak? Ngobrol apa ya? Apa aja sih? Lebih ke obrolan yang tadinya cuma di telepon, ya sekarang diobrolin langsung. First impression masing-masing. Ya gimana sih kalau orang akhirnya ketemu gitu? Iya, lo bilang ke cowok lo, Nay. Dia tahu nggak lo ketemu? Tahu lah, gue bilang. Lah, terus gak jealous tuh? Lo tahu sendiri dia cueknya kayak apa. Lo tahu gue sukanya sama yang cuek-cuek. Gue bilang sama dia kalau ada temen yang lagi di Jakarta dan lama gak chatap. Terus ya dia tanya siapa. Ya gue jawab aja apa adanya. Dewasa aja, Rin. Bisa gitu ya, Nay? Bisa lah, lagian emang teman baik, gak ada apa-apa dan gak bisa ada apa-apa juga. Ya gitu ngomongnya, Nay. Jadi sedih gue. Udah lewat, sedihnya udah lewat, Rin. Sekarang gue lebih ke bersyukur dengan pertemanan gue yang masih utuh sama dia. I just really like this friendship a lot, really. Seru tuh kalau dibuat buku, Nay. Haha, dia sempet nanya, kalau dia dijadiin buku, kira-kira judulnya apa? Ya gue bilang judulnya, habis ini lupa. Cuma otak gue sama otak dia kan beda banget ya. Gue mikir pakai imajinasi, dia pakai logika. Jadi nggak nyambung, lucu deh. Lah, gue juga nggak nyambung kali kenapa judulnya begitu. Ya karena kalaupun beneran ada bukunya, isinya nanti akan bertolak belakang dengan judulnya. Bahwa seseorang itu nggak akan pernah lupa, apalagi sama sesuatu yang pernah buat dia senang, ya meski cuma sebentar. Tapi lo hebat sih, maksud gue lo tahu harus apa gitu. Pertemanan ini kan menyenangkan banget ya, Rin. Dan gue stop di situ. I mean, gue nggak mau nanya-nanya lagi. Gue nggak mau bertanya-tanya terhadap rasa senang itu. Jadi ya udah senang aja. Mending dibuat bingung daripada terlalu jelas. Menurut gue, mereka yang akhirnya pisah karena dari awal emang gak bisa bareng itu ya karena mereka sempat ngambil risiko untuk menciptakan pertanyaan itu. Iya, pertanyaan. Gini deh simpelnya. Setelah sama-sama ngerasa senang, mesti tahu hubungannya susah buat berhasil. Mereka memilih untuk, apa ya perasaan ini? Ini cinta bukan ya? Gue sama dia bisa gak ya? Kayaknya gak apa-apa dicoba dulu. Ya, menurut gue nggak semuanya perlu dicoba sih. Rasanya emang nggak bisa ditolak. Tapi kan ada sikap yang bisa diambil, Rin. Kayak rekan kerja gue. Tahu kan si Putri? Putus tuh gara-gara beda. Dan emang cowoknya udah banyak bohong. Sekarang jadi nggak bisa temenan. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Gue suka banget pertemanan ini. Gue nggak mau itu selesai. Well, some people say girls and boys have a hard time to make friends. Ya bener sih, gak ngelak juga gue. Cuma that doesn't mean we are there for each other. Gue cerita sama cowok gue pun that's fine, karena yang kenal perasaan kita kan, ya diri kita sendiri. Tinggal pilih mana yang prioritas aja. Jadi sebelum jadi nyakitin, gue udahin. Dan emang sama-sama ngerti, sama-sama dewasa. Mungkin karena gue sama dia juga senyambung itu juga kali ya. Gila, Nay. Lo kalau udah ngomong gitu, diem gue. Takjub gue, emang paling benar jadi penulis lo. Kita masuk ke pembahasan pertama. Jenis afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa. Yang pertama ada prefiks, ditemukan kata seisi, bertolak, seseorang, sesuatu, sebentar, bertanya, terlalu, mengambil, berhasil, dan diambil. Pada afiks infiks tidak ditemukan satu kata pun. Lalu pada sufiks ditemukan ruangan, obrolan, lagian,
orangnya, aslinya, cueknya, sedihnya, dan lain-lain. Lalu pada konfiks ditemukan pertemanan menyenangkan, menciptakan pertanyaan dan perasaan. Yang kedua, proses afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa. Pada prefikse ditambah kata dasar isi menjadi seisi. Prefiks ber ditambah tolak menjadi bertolak. Prefikse ditambah seorang menjadi seseorang. Prefikse ditambah ditambah suatu menjadi sesuatu. Prefikse ditambah bentar menjadi sebentar. Prefiks ber ditambah tanya menjadi bertanya. Prefiks ter ditambah lalu menjadi terlalu. Prefiks men ditambah ambil menjadi mengambil. Prefiks ber ditambah hasil menjadi berhasil. Dan prefiks di ditambah ambil menjadi diambil. Sufiks. Pada sufiks, ada kata dasar ruangan yang ditambah sufiks an menjadi ruangan. Obrol ditambah an menjadi obrolan, lagi ditambah an menjadi lagian, orang ditambahnya menjadi orangnya, asli ditambahnya menjadi aslinya, beda ditambahnya menjadi bedanya, diri ditambahnya menjadi dirinya, obrol ditambahin menjadi obrolin, buat ditambahin menjadi buatin, jadi ditambahin menjadi jadiin, tadi ditambahnya menjadi tadinya, cowok ditambahnya menjadi cowoknya, cuek ditambahnya menjadi cueknya, suka ditambahnya menjadi sukanya, sedih ditambahnya menjadi sedihnya, judul ditambahnya menjadi judulnya, dan buku ditambahnya menjadi bukunya. Lalu pada konfiks, per ditambah teman ditambah an menjadi pertemanan. Men ditambah senang ditambahkan menjadi menyenangkan. Men ditambah cipta ditambahkan menjadi menciptakan. Per ditambah tanya ditambah an menjadi pertanyaan. Per ditambah rasa ditambah an menjadi perasaan. Pembahasan yang ketiga, makna afiksasi yang ada pada cerita pendek Habis Ini Lupa. Yang pertama, prefikse. Pada seisi, menjelaskan keseluruhan yang mengisi sebuah tempat. Prefiks ber pada bertolak, menjelaskan sesuatu yang berlainan atau tidak memiliki kesamaan atau bermakna statif. Prefikse pada seseorang menjelaskan bahwa jumlah orang itu hanyalah satu. Prefikse pada sesuatu menjelaskan jumlah hal yang dimaksud hanyalah satu. Prefikse pada sebentar menjelaskan keterangan waktu melakukan sesuatu hal, dengan kata lain yaitu cepat atau lambat. Prefiks ber pada bertanya menyatakan suatu tindakan aktif. Prefiks ter pada terlalu menjelaskan kata kerja pasif yang tidak bisa menjadi aktif atau bermakna paling. Prefiks men pada mengambil memiliki arti sedang melakukan tindakan aktif. Prefikse pada berhasil. Prefiks ber pada berhasil menjelaskan dalam keadaan statif. Prefiks di pada diambil menjelaskan suatu tindakan atau memiliki fungsi membentuk kata kerja dan membawa arti pasif. Sufiks an pada ruangan bermakna sebuah tempat yang lega. Sufiks an pada obrolan menjelaskan sebuah kegiatan aktif yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sufiks an pada lagian atau lagi pula berarti tambahan lagi. Sufiksnya pada orangnya, aslinya, cueknya, bukunya berarti menyatakan sesuatu kepemilikan atau hal yang dirasakan oleh orang lain. Sufiks in pada obrolin bermakna mengekalkan verba dengan maksud sesuatu yang dilakukan orang lain. Sufiks in pada jadiin bermakna mengekalkan verba yang dimaksud sesuatu yang dilakukan orang lain. Konfiks menkan pada menyenangkan, menjelaskan sesuatu perasaan akan sebuah hal. Konfiks per an pada pertemanan menjelaskan sebuah hubungan antara dua orang atau lebih. Konfiks per an pada perasaan bermakna menyatakan hasil dari apa yang dirasakan. Konfiks menkan pada menciptakan bermakna suatu kegiatan membuat atau mewujudkan sesuatu, dan konfiks per an pada pertanyaan bermakna menyatakan hasil dari apa yang ditanyakan. Lalu, pembahasan yang keempat atau yang terakhir adalah beberapa kesalahan penulisan afiksasi pada cerita pendek Habis Ini Lupa. Terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan afiksasi, yaitu yang pertama ditolak, lalu yang kedua dicoba, dan yang ketiga dibuat. Ketiga kata itu pada cerpen penulisannya dipisah, namun yang benar adalah digabung. Penulisan dari beberapa kata di atas yang tepat adalah digabung karena pada dasarnya di pada imbuhan digunakan dalam kata pasif seperti dimasak, ditulis. Lalu pada kata di menunjukkan arah, tempat,
dan waktu, misalkan di meja, di malam hari. Jadi untuk kata pasif di harus digabungkan. Jadi untuk penggabungan dan pemisahan ini bisa untuk membedakan mana kata pasif yang digunakan pada imbuhan dan mana yang digunakan pada kata depan. Bagian 3 yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Kesimpulan, dari pemaparan pembahasan makalah ini, penulis menyimpulkan bahwa tidak semua proses afiksasi ada pada suatu karangan. Walau ada karangan yang mungkin memiliki semua proses afiksasi, namun ada juga karangan yang tidak memiliki proses ini. Pada penelitian ini, ada juga banyak ditemukan proses afiksasi sufiks atau imbuhan pada akhir kata. Hal tersebut karena sufiks ini memiliki makna menjadi rujukan ke sebuah benda atau hal yang sedang dibahas. Lalu adanya proses afiksasi ini juga bisa menyebabkan sebuah kata baku berubah menjadi kata tidak baku, misalkan kata baku obrolan yang menjadi obrolin. Dengan adanya imbuhan ini juga sangat membantu untuk memperjelas arti sebuah kata. Sehingga dari makalah ini penulis mengharapkan ketelitian dari banyak pihak untuk bisa lebih peka terhadap kata-kata yang mereka baca, sehingga bisa menemukan kata yang salah pada imbuhan atau sebagainya. Kemudian saran yang pertama, merujuk pada pembahasan yang telah penulis bahas mengenai proses morfologis afiksasi, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya dapat menambah teori yang digunakan untuk menjadi acuan, sehingga pembahasan lebih bisa berkembang dan terarah. Yang kedua, penulis juga berharap peneliti selanjutnya bisa lebih banyak mengambil media lain yang bisa memvariasi penelitian sejenis, sehingga pembaca di samping bisa memperbanyak bahan bacaan, juga bisa lebih memperdalam pemahaman tentang afiksasi ini. Dan yang ketiga, objek penelitian juga diharapkan bisa diperluas, tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan bisa untuk siswa SMP dan SMA. Dengan begitu, bahasa yang digunakan diharapkan lebih mudah dimengerti atau disarankan menambah catatan kaki dengan rapi di bagian bawah lembar makalah, sehingga pembaca bisa dengan mudah menemukan arti kata yang kurang dimengerti. Yang ketiga ada daftar pustaka. Berikut adalah Pranala yang saya gunakan untuk menjadi acuan pembuatan makalah dan PowerPoint ini. Terima kasih, sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.